Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asrafal anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Astaghfirullahaladzim. 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 Allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa zunub. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Aminullah. Assalamualaikum ya Syafa'atullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Abul Qasim. Assalamualaikum ya Imam al-Mu'minin. Assalamualaikum ya Malaikat Jibril alaihissalam. Assalamualaikum ya Malaikat Mikail alaihissalam. Assalamualaikum ya Malaikat Israfil alaihissalam. Assalamualaikum ya Nabi Allah Khidir alaihissalam. Assalamualaikum ya Syekh Abdul Qadir Zailani radhiyallahu anhu. Assalamualaikum ya Syekh Jafar Shadiq radhiyallahu anhu. Assalamualaikum ya Syekh Utsman radhiyallahu anhu. Assalamualaikum ya Syekh Syarif Hidayat Muhammad Tasdiq radhiyallahu anhu. Assalamualaikum ya Abi. Assalamualaikum ya Ummi. Assalamualaikum ya mu'minin mu'minat. Assalamualaikum ya muslimin muslimat. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ayahanda, ibunda dan sahabat-sahabat sekalian yang insyaallah dimuliakan Allah, mari kita berterima kasih kepada Allah yang telah menghadirkan kita di tempat yang penuh berkah ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan penuh berkah. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang terus pandai bersyukur kepadanya. Oleh karenanya mari kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita sanjungkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Allah yang agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, seraya kita bersolawat kepadanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mari kita awali majelis ilmu ini memohon ridho dan berkah Allah, seraya menyapa semuanya dengan kelembutan dan cinta dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika semut menjadi semut, ketika burung menjadi burung, ketika ikan menjadi ikan, ketika mereka memerankan peran yang Allah amanatkan kepada mereka secara baik,
maka kita akan menyaksikan di situ ada kemuliaan Allah yang nampak. Ketika kita menyaksikan seekor burung berkicau, dengan penuh riang dan gembira, ternyata kicauan burung itu juga berpengaruh kepada kita. Lalu kita merasakan keindahan yang luar biasa. Ketika kita merasakan keindahan dari kicauan burung, ternyata kita langsung tersadar bukan kepada burung, tapi kita tersadar kepada yang telah menciptakan burung. Ketika kita tersadar kepada yang menciptakan burung, berarti saat itu sesungguhnya Allah telah berhasil menciptakan burung untuk mewujudkan kemuliaannya. Jadi burung saat itu sedang digunakan untuk mewujudkan kemuliaannya. Karena Allah ingin agar dirinya dikenali sebagai Tuhan yang maha indah, Tuhan yang maha mulia. Lalu keindahannya itu beliau tampakkan, salah satunya di burung tadi. Kapan burung itu bisa menampakkan kemuliaan Allah? Ketika burung sedang memerankan diri sebagai burung. Ketika dia menjadi burung, ketika semut menjadi semut, ketika lebah menjadi lebah, saat itulah kemuliaan Allah akan nampak. Demikian juga kemuliaan Allah yang ada pada diri manusia. Jadi kemuliaan Allah itu akan nampak pada diri manusia ketika manusia menjadi manusia. Ngerti? Ya. Jadi ketika manusia menjadi manusia, disitulah kemuliaan Allah akan nampak. Kita melihat Rahman dan Rahimnya Allah. Kita melihat pengasihnya Allah. Kita melihat penyayangnya Allah. Bukan sekedar melihat, bahkan kita bisa merasakannya. Kalau begitu, apa sesungguhnya kita ada di sini? Kita ada di sini sesungguhnya untuk memerankan kemuliaan Allah. Untuk memamerkan kemuliaan Allah. Untuk menampakkan kemuliaan Allah. Sehingga kita semua itu punya tugas untuk memuliakan Allah dengan cara menampakkan kemuliaannya pada diri kita masing-masing. Jadi tugas kita adalah memuliakan Allah dengan cara menampakkan kemuliaannya pada diri kita masing-masing. Bisa dibayangkan kalau setiap manusia sudah memerankan diri sebagai manusia, memerankan kemuliaan Allah, memamerkan kemuliaan Allah pada dirinya, agar semua orang yang melihat dirinya melihat kemuliaan Allah, disitulah kita akan menyaksikan Al-Jamal, Al-Jalal, Al-Qahar. Allah nampak pada diri kita, sehingga kita ini menjadi gambarannya Allah. Itu sebabnya di dalam Quran surat Ar-Ra'd yang pernah kita bahas pada kesempatan yang lalu, saya akan coba mengulang sedikit, ya. Di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 19 sampai ayat yang ke-22, ya. Ayat 19 sampai ayat yang ke-22 surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13. Allah Subhanahu wa taala di situ, ya, menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang telah mencapai lub. Ciri-ciri orang yang telah mencapai, ya, pusatnya qalbu, yang telah beririsan dengan wilayah syir. Salah satu cirinya, ya, di ayat yang ke-20 Allah katakan, alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna misyak, yaitu orang-orang yang memiliki komitmen. Ya, komitmen itu ditunjukkan dengan, ya, memenuhi janji dia kepada Allah dan tidak pernah merusak perjanjian. Itu salah satu yang ciri yang pertama.
Ciri yang kedua, ya, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi. Orang-orang yang suka menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan kepadanya supaya dihubungkan. Yasiluna. Jadi kita harus selalu menjaga hubungan. Hubungan itu ada 3. Hablum minan nafs, hubungan dengan diri pribadi kita. Hablum minan nas, hubungan dengan sesama. Dan hablum minallah, hubungan dengan Allah. Nah, orang-orang yang tidak sukses menjaga hubungan yang 3 itu, Allah katakan dalam Al-Quran, durribat alaihimudillah, maka kepadanya akan ditimpakan kesesatan. Apa hubungannya tidak membangun hubungan baik dengan kesesatan? Karena setiap kesesatan itu pasti berujung dengan neraka. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Ya. Jadi setiap yang dolah itu pasti neraka. Kenapa? Neraka itu terpisah dari Allah. Neraka itu tidak bisa kembali kepada Allah. Kalau neraka tidak bisa kembali kepada Allah, berarti orang yang tersesat jelas dia terjauh dari Allah. Masuk akal. Nah, orang-orang yang tidak pintar menjaga hubungan dengan dirinya, dengan sesama dan dengan Allah, maka dia akan terkena dillah, atau akan terkena kesesatan. Kesesatan dalam menuju Tuhan. Ya, kecil-kecilan saja ya. Di lingkungan kecil seperti ini, kalau kita terus bisa menjaga hubungan baik kita, ya, di majelis taklim seperti ini, pastikan ada kerinduan untuk datang ke sini. Kerinduan untuk bertemu dengan sesama sahabat, kerinduan untuk mendengarkan kajian-kajian, kerinduan untuk bisa bersilaturahim. Dari kerinduan itu kan selalu ada angin baru, selalu ada energi baru, selalu ada semangat baru untuk selalu memperbaiki keadaan kita. Kemudian yang berikutnya, ciri yang ketiga, ya. Dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Nah, ini kalau diterjemahkan dalam bahasa yang sederhana, takut kepada Tuhan dan takut kepada hisab yang buruk itu adalah takut tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Ciri yang keempat, ya. Ciri yang keempat, walladzina sabaru btigo awajhi rabbihim, yaitu orang-orang yang sabar dalam mencari wajahnya Allah. Nah, mencari wajah Allah itu ada 2. Mencari wajah Allah yang hakikat dan mencari wajah Allah yang syariat. Bagaimana cara mencari wajah Allah yang syariat? Cara mencari wajah Allah yang syariat adalah dengan cara tidak mencari. Maka kita akan menemukan. Itu wajah Allah yang syariat, yang nampak oleh pandangan kolbu kita. Itu wajah Allah yang syariat. Sabar dalam mencari wajah Allah yang syariat dengan cara tidak mencari, maka kita selalu menemukan wajahnya. Yang kedua adalah sabar dalam mencari wajah Allah yang hakikat. Ini yang lebih dalam lagi. Mencari wajah Allah yang hakikat itu artinya adalah menemukan wajahnya di setiap peristiwa, menemukan wajahnya di setiap kejadian, sehingga kita bisa mengubah sesuatu yang tadinya kelihatan sebagai penderitaan itu menjadi cinta dan nikmat. Sesuatu yang tidak menyenangkan itu kita bisa ubah dengan sudut pandang kita ketika kita sudah menemukan wajah Allah di situ sebagai sebuah perwujudan dari kasih sayang Allah, sebagai perwujudan dari kemuliaannya. Nah, inilah yang harus kita upayakan, mencari wajah Allah yang hakikat. Nah, orang-orang yang selalu sadar bahwa dia sedang mencari wajah Allah yang hakikat, maka orang-orang yang seperti ini insya Allah di dalam kehidupannya tidak akan pernah menemukan kenyamanan hidup. Karena dia sadar bahwa sesungguhnya setiap peristiwa yang terjadi pada dirinya adalah upaya Allah untuk membangun karakter dirinya agar terjadi proses pertumbuhan ruhania, sehingga ruhanianya suatu saat memiliki karakter sebagai ahli surga. Ujung-ujungnya kita kembali kepada Allah,
menyatu dengan Allah. Supaya menyatu dan kembali kepada Allah, berarti kita harus memiliki karakter Allah. Nah, agar kita memiliki karakter Allah, maka Allah akan menguji kita dengan ketidaknyamanan untuk membangun karakter itu. Kan ternyata kenyamanan itu tidak selalu membangun karakter. Jadi jelas kalau Allah mengatakan bahwa orang yang beriman itu tidak akan dibiarkan untuk mengatakan dirinya beriman sebelum dia dibangun karakternya dengan ketidaknyamanan. Tapi ketidaknyamanan itu ketika dilihat dari sudut pandang sebagai proses pembangunan karakter, itu akan berubah menjadi sebuah kenyamanan. Gak pusing ya? Karena saya ini berbicara bahasa rasa, bukan berbicara bahasa filsafat, karena saya bukan ahli filsafat. Cuman saya mencoba mencari padanan kata yang tepat untuk menyajikan apa yang saya rasakan, apa yang saya pahami sebagai sebuah pemahaman spiritual. Jadi ketika seseorang berangan-angan di dalam kehidupannya untuk menemukan kenyamanan hidup, sudah salah itu dari sudut pandang ketuhanan. Padahal selama ini itu yang kita cari, itu yang saya rasakan. Semakin kita mencari kenyamanan hidup, semakin melekat di sana ketidaknyamanan hidup. Karena proses pencarian kenyamanan itu pasti akan berujung ketidaknyamanan. Karena kenyamanan itu tidak akan pernah kita dapat. Kecuali orang-orang yang di dalam Quran dikatakan innal ladzina la yarju liqa'ana waradu bil hayatid dunya. Orang-orang yang tidak mau jumpa dengan Tuhan karena dia sudah merasa puas dengan kehidupan dunia, maka dia akan dibiarkan dalam kenyamanan duniawi. Tapi orang-orang yang selalu ingin memiliki karakter Tuhan. Nah, ini karakter Tuhan. Kalau dalam bahasa Quran, kita itu harus menjadi Muhammad, ya kan? Kita harus menjadi seperti Muhammad. Karena Muhammad itu sebagai sebuah perwujudan sifat-sifat Allah yang paling sempurna. Nah, kalau seorang Muhammad itu sudah mampu mewujudkan sifat Allah yang paling sempurna, maka yang terpancar dari diri seorang Muhammad kan kemuliaan Allah. Sehingga setiap orang yang bertemu dengan Muhammad pasti akan mengagumi Allahnya, bukan mengagumi Muhammadnya. Itulah tugas kita. Bagaimana orang melihat kita terkagum-kagum pada Tuhan kita. Kalau kita mampu memperagakan kemuliaannya pada diri kita. Tapi kalau kita gagal memamerkan kemuliaan Allah pada diri kita, kan yang akan terjadi, orang akan terhijab dari Allah oleh kita. Berarti kita telah menjadi lantaran terhijabnya orang lain kepada Allah. Itu berdosa. Misalnya, ahli fitnah, ahli menggunjing, ahli kejelekan, yang nampak itu buruk semua. Dia telah menghijab Allah. Karena dia tidak bisa menampakkan kemuliaan Allah lewat dirinya. Itu berdosa itu. Bagi kita yang sudah belajar spiritual pada tingkat ini, dosa itu bukan terletak pada, wah itu dosa memfitnah, bukan. Kita sudah bisa melihat akibat-akibatnya dalam konteks sekarang. Ketika kita telah menjadi penghalang seseorang untuk sampai kepada Allah, karena kita tidak sukses memeragakan kemuliaan Allah pada diri kita, kita telah menjadi hisab itu, kita telah menjadi hijab. Dan itu kita berdosa, berarti kita gagal, gagal memerankan peran Allah yang diberikan kepada kita. Jadi kita telah gagal memerankan manusia. Nah, untuk memerankan kemuliaan Allah pada diri kita, maka kita harus menjadikan kita sebagai manusia. Nah, makanya sebutan manusia di Quran kan tidak sembarangan, tidak sembarangan, Sebutan manusia itu adalah untuk mereka yang sudah bisa menyatukan jiwa dan raganya untuk bisa melayani Allah. Yang bisa menyatukan jiwa dan raganya untuk memeragakan kemuliaan Allah. Makanya kan Nabi Muhammad itu terkenal dengan akhlaknya yang mulia, akhlakul karimah itu. Nah, karena beliau sudah memeragakan kemuliaannya Allah. Nah, jadi di dalam Quran surat Ar-Ra'd itu tugas kita adalah menemukan wajah Allah yang syariat, juga menemukan wajah Allah yang hakikat. Ini harus dipraktekkan. Walillahil masyriqi wal maghrib fa aina matwalu fasama wajhullah. Allah meliputi timur dan barat, kemanapun kau memalingkan wajahmu, di situ kau akan dapati Allah. Itu harus dipraktekkan. Ketika kita sholat, takbir, Allahu Akbar, kita tekun menyembah Allah yang ada pada diri kita.
Tapi setelah selesai sholat, kemudian kita menyakiti orang lain, itu artinya kita tidak tekun menyembah Allah yang ada pada diri orang lain. Berarti kita belum bisa mempraktekkan bahwa Allah meliputi langit dan bumi, meliputi orang lain. Dia baru bisa mempraktekkan Allah meliputi dirinya sendiri. Ketekunan kita untuk menyembah Allah yang ada pada diri kita, itu harus diikuti dengan ketekunan menyembah Allah yang ada pada diri orang lain. Kalau semua orang sadar bahwa Allah meliputi dirinya dan meliputi orang lain, kesadaran inilah yang akan membangun cinta kasih. Kesadaran inilah yang akan membangun kasih sayang yang luar biasa, di mana kita tidak akan pernah berani mencemooh, menggunjing, merendahkan, menghina, apalagi melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji, yang menyebabkan Allah menjadi tidak terlihat kemuliaannya pada diri kita. Ini persoalan penting yang harus saya bicarakan di sini, karena ini adalah menyangkut dampak dari pengajian ma'rifatullah. Jadi ma'rifatullah itu sebetulnya ya bukan sekedar kita menyaksikan nurnya, tapi kita pun harus tekun untuk menyembah Dia yang ada pada diri orang lain, bahkan pada tumbuhan, bahkan pada binatang, bahkan pada alam semesta ini. Sehingga kita tidak akan pernah berani melakukan tindakan-tindakan yang jahat pada semesta ini. Semua yang kita rasakan sekarang di Jakarta, di Indonesia, itu sebetulnya karena kita tidak tahu Tuhan yang ada pada diri kita, juga tidak ada tahu Tuhan yang ada pada diri orang lain. Sedikit sekali orang yang baru tahu menyembah Tuhan pada dirinya, tapi juga tidak tahu bagaimana menyembah Tuhan pada diri orang lain. Sehingga setelah kita menyembah Tuhan, tekun memejamkan mata, kemudian menyaksikan Tuhan pada diri kita, tapi kita tidak sukses untuk melihat Tuhan pada diri orang lain. Disitulah terjadi ya tindakan sewenang-wenang, karena kita tidak menyadari sepenuhnya itu. Inni Rabbi wa Rabbukum. Sesungguhnya Tuhanku ada pada diriku, juga ada pada dirimu. Jadi artinya pemahaman ini harus diimplementasikan dalam bahasa hidup sebagai perwujudan cinta kasih. Mungkin doa-doa kita pun harus diekspansi. Bukan sekedar mendoakan orang yang seagama. Kita doakan umat manusia di semesta ini semuanya. Kadang kalau saya lihat orang Hindu, orang Buddha, kalau ceramah di TV, mereka mendoakan itu nggak tanggung-tanggung. Semoga keberkahan meliputi segenap manusia dan seluruh binatang dan tumbuh-tumbuhan dan semesta ini. Gak apa-apa kita mendoakan mukminin, mukminat, muslimin, gak apa-apa. Yang penting pemahaman mukminin tidak dikaitkan dengan baju agama. Karena orang beriman bisa siapa saja, ya pakai baju apa saja. Yang penting sudah terbuka penglihatan kalbunya kepada Allah. Dan kita pun barangkali harus berguru kepada mereka bagaimana berdoa itu memiliki kapasiti yang lebih luas lagi, ya, luar biasa. Jadi terus terang aja, setelah saya menekuni Ar-Rahman di dalam, kita ini centang perenang, tidak bersatu, masing-masing merasa lebih hebat daripada yang lain, sehingga tidak terlihat sifat-sifat tawadhu itu. Dan akhirnya pada titik tertentu itu akan menghijab kita dalam proses berjalan untuk meningkatkan kualitas spiritual kita. Kesadaran bahwa Allah meliputi kita dan meliputi orang lain, dan kesadaran itu harus ditumbuhkan. Sehingga dengan demikian ketika kita mau apa saja melakukan apa, Allah meliputi aku dan meliputi Anda. Bahkan bukan sesama manusia, tapi kita bisa memberikan kasih ini kepada seluruhnya, kepada tumbuhan, kepada binatang dan sebagainya. Kalau ini terjadi, kita telah memberikan sumbangan besar untuk perdamaian, walaupun barangkali dari perspektif yang sangat kecil, daripada tidak sama sekali, ya, daripada kita menjadi sumber konflik, ya. Karena sekarang agama telah menjadi sumber konflik akibat dari kepicikan di dalam beragama.
Jadi kita bersyukur kita ada di sini dan dihadirkan oleh Allah untuk mendengar ini semua, dan ini semua adalah rezeki Allah untuk kita, supaya kita menjadi orang-orang yang memiliki kearifan dan kedewasaan di dalam bertindak. Itu ciri yang ke berapa? Ciri yang keempat. Ya. Ciri yang kelima adalah mendirikan sholat. Jelas. Setelah seseorang itu mampu menemukan wajah Allah, baik yang syariat maupun yang hakikat, maka tugas berikutnya adalah mendirikan sholat. Bukan mengerjakan sholat, tapi mendirikan sholat. Kemudian yang berikutnya, ciri yang keberapa? Keenam, ya, menafkahkan sebagian rezeki yang diberikan Allah kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan. Jadi saya ingin beritahu, kalau ada orang yang membagikan rezeki secara sembunyi, bagus. Secara terang-terangan juga bagus, karena itu dianjurkan oleh Quran. Ria dan tidak ria itu tergantung pada niat seseorang. Kita yang di luar diri mereka tidak berhak untuk menilai orang lain. Jika ada orang lain membagikan rezekinya mengundang wartawan, biarkan saja. Kali saja cuma ingin diumumkan kalau jadi orang kaya harus seperti dia, kan gitu. Ya, lalu jangan kita menjas seakan-akan dia melakukan tindakan ria, karena yang tahu ria dan tidak ria bukan kita, yang tahu adalah mereka. Jadi kita jangan suka masuk pada pikiran dan perasaan orang lain, karena kita tidak punya sebenarnya kemampuan untuk memasuki wilayah itu. Kita cuma punya kewenangan dan kemampuan memasuki wilayah diri kita sendiri. Nah, makanya lebih baik ke dalam diri kita daripada ke dalam diri orang lain, karena itu pasti akan salah. Ya, kita tidak nyumbang, tapi kita mau berkomentar. Oh, nyumbang tapi diomongin gitu kan. Padahal orang ngomong itu siapa tahu hanya memberikan motivasi, niatnya kan sangat beragam. Betul? Nah, itu sebabnya kita harus lebih waspada, lebih hati-hati. Karena Quran pun membolehkan, ya, menafkahkan rezeki secara terang-terangan atau sembunyi, boleh, nggak masalah. Tapi tentu saja rezeki yang dimaksud di sini bukan sekedar rezeki lahir, lebih-lebih adalah rezeki batin. Nanti saya akan bicara itu, ya. Kemudian yang keberapa? Yang ketujuh, ya, melawan kejahatan dengan kebaikan. Ini sebetulnya puncaknya ulul albab. Dari tadi itu, ya, dari nomor 1 sampai nomor 7, ya, kita bisa melihat ada semacam proses peningkatan kualitas. Ada proses peningkatan kualifikasi. Jadi kalau orang itu punya komitmen dari sejak awal, janji pada dirinya, janji kepada Allahnya, ya. Dan kita semua pernah berjanji, ya. Makanya di dalam Quran selalu ada pernyataan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Orang-orang yang selalu dimintai untuk menepati janji, itu pasti orang beriman. Berarti orang beriman itu orang yang sudah berjanji. Yang belum berjanji itu belum beriman. Makanya selalu ditagih janjinya oleh Allah. Nah, kalau mereka itu punya komitmen dan seterusnya, ciri-ciri yang tadi itu nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 6, maka dia akan bisa melahirkan yang ketujuh. Dan ketujuh ini sebetulnya puncaknya sebetulnya. Melawan kejahatan dengan kebaikan. Ini puncaknya, ini puncaknya. Nah, inilah sebetulnya yang harus menjadi cirinya orang-orang yang telah mencapai ulul albab, yang telah mencapai lub, ya, wilayah yang sudah bersinggungan dengan wilayah syir di dalam kalbu kita. Dan saya harapkan tentu saja, ya, sifat ini harus tercermin pada diri kita semua, melawan kejahatan dengan kebaikan. Jadi kalau melawan kejahatan dengan kejahatan itu sudah tidak aneh lagi, ya. Ini sebetulnya puncaknya kajian kita. Tetapi ini bukan sekedar kajian, tapi bagaimana kita mempraktekkan ini di dalam kehidupan kita. Karena pasti setelah pengajian ini akan ada ujiannya. Pasti akan ada ujiannya. Ini sekedar mengulang saja apa yang pernah saya bicarakan pada kesempatan yang lalu tentang 7 ciri orang yang telah mencapai lub, ya. Nah, kita sudah mencapai lub atau tidak, ya tentu saja yang paling tahu adalah diri kita sendiri. Nah, sebelum kita memasuki kajian yang berikutnya, ada 5 hal setidak-tidaknya, ya, agar kita bisa memuliakan Allah. Nah, apa yang dimaksud dengan memuliakan Allah?
Memuliakan Allah adalah menampakkan kemuliaan Allah pada diri kita agar orang lain juga ikut memuliakan Allah lewat kita. Yang pertama adalah menyembah Allah dengan seutuhnya. Ketika kita bisa membaktikan diri kepada Allah seutuhnya, kapan kita bisa membaktikan diri kita kepada Allah seutuhnya? Kalau kita sudah memakrifati Allah. Ya, kalau kita sudah memakrifati Allah, maka kita baru bisa membaktikan diri kepada Allah seutuhnya. Maka kepada orang-orang yang telah bisa seutuhnya membaktikan dirinya kepada Allah, di situ akan tercermin kemuliaan Allah. Yang kedua, kita harus bisa mengasihi orang-orang yang sama-sama percaya kepada Allah. Maksud saya gini, kita saling mengasihi dengan sesama kita yang sama-sama percaya kepada Allah. Di komunitas kecil saja seperti ini. Coba perhatikan, kemuliaan Allah akan tampak nggak pada diri kita? Akan tampak. Ketika kemuliaan Allah tampak pada diri kita, maka kita telah menarik orang lain untuk memasuki kemuliaannya. Dan di situ secara tidak langsung kita telah ud'u ila sabili rabbika. Kita telah mengundang orang lain ke jalan Tuhan secara tidak langsung dengan menampakkan kemuliaan Allah pada diri kita. Dengan cara apa? Memberikan kasih kepada orang-orang yang sama-sama percaya kepada Allah. Kecil barangkali cuma sebatas memberitahu lewat SMS, kecil barangkali cuma sebatas memberitahu ya lewat apa saja yang sifatnya memberikan pencerahan, tapi kemudian orang lain bisa melihat kemuliaan Allah yang nampak pada diri kita. Karena intinya sebetulnya adalah ketika kita telah menjadi sumber kemuliaan Allah, maka kita akan menjadi pusat kerinduan orang lain. Karena gelombang yang terpancar dari otak kita itu pasti gelombangnya alfa. Syukur-syukur kalau gelombangnya gelombang theta. Syukur-syukur kalau gelombangnya delta, gitu kan. Frekuensinya sudah sangat kecil sekali, panjang gelombangnya panjang, ya, sehingga menimbulkan kenyamanan pada lingkungan. Akhirnya pada titik tertentu, kita sudah tidak berbicara lagi pakai kata-kata, tapi sudah pakai bahasa rasa, ya kan? Sudah tidak ada basa-basi lagi, tapi orang bisa merasakan kenyamanan yang luar biasa. Itu sudah pakai gelombang, itu sudah interaksinya sudah pakai gelombang. Mungkin di atas gelombang alfa itu sudah bisa interaksi itu terjadi. Dan sekarang kita kan sudah bisa membedakan. Orang yang punya gelombang beta, gelombang alfa, gelombang theta, gelombang delta, kita bisa merasakan. Yang gelombangnya masih beta dengan frekuensi 14 sampai 100 Hz, bagaimanapun dia, ya, berpenampilan luar seperti apa, tapi kalau keikhlasan dari dalam dirinya, kemuliaannya, ketulusannya belum nampak, dia belum bisa menampakkan kemuliaan Allah pada dirinya, tetap saja dia gelombangnya beta. Dan tidak bisa ditipu kan? Tidak bisa ditipu. Karena ya ciri orang yang telah mencapai lub, salah satunya adalah dia mampu menyaring kebenaran berdasarkan intuisi. Itu salah satu cirinya. Jadi kalau seseorang yang intuisinya sudah terbangun, itu sudah hidup, nuraninya sudah hidup, sehingga dia menyaring bukan pakai kata-kata, bukan pakai fakta, tapi pakai rasa. Nah kalau sudah berbicara rasa, itu sudah tidak bisa ditipu lagi, tidak bisa dibohongi lagi. Kan itu adalah kebenaran. Itu yang disebut dengan nurani, itu di situ sebetulnya. Nah makanya kalau di ajaran Hakmaliyah itu ada yang namanya 7 martabat alam. Nah, martabat yang paling tinggi ya, itu adalah martabat Allah ketika Allah itu tidak diberi nama, tidak diberi sifat. Allah betul-betul Allah manunggal sendiri. Nah, kan Allah itu kan kemudian di martabat alam 7 itu kemudian Allah itu kemudian diberi nama, kemudian Allah diberi sifat, ya kan? Kemudian Allah mewujud gitu kan. Nah, akhirnya perwujudan yang paling dasar adalah diri kita. Ini adalah martabat Allah pada diri kita sebetulnya. Makanya sifat 20 Asmaul Husna semua diwariskan pada diri kita. Jadi kita itu menjadi gambaran Allah yang hidup. Nah kalau kita ini gambaran Allah yang hidup, harusnya kita ini semua memiliki amanah untuk menggambarkan kemuliaannya. Nah sekarang tugas kita berikutnya adalah bagaimana kita agar kita menjadi ya penggambar kemuliaan Allah di dalam tindakan, pikiran, perbuatan, sifat,
juga di dalam keseharian kita. Ini tugas yang paling pokok sebetulnya dari ahli-ahli Baitullah. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah membagikan karunia Allah yang ada pada dirinya, membagikan karunia Allah yang telah dititipkan kepada dirinya kepada sesama. Gini. Ketika kita diberi rezeki oleh Allah, kemudian rezeki yang dititipkan Allah kepada kita itu kan berwujud sebagai karunia. Kemudian kita bagikan kepada orang lain. Ketika orang lain mendapatkan rezeki lewat kita, apa yang dia ucapkan? Alhamdulillah. Nah, ketika kita telah berjasa, dalam tanda kutip ya, telah menjadi lantaran orang lain berucap Alhamdulillah dengan tindakan kita, karena Allah menitipkan karunia kepada kita, kemudian karunia-Nya dibagi kepada orang lain, dan orang lain merasakan kemuliaan Allah nampak pada diri kita, dan kemudian dia memuji kepada Allah, di situ kita telah menjadi wakil Allah untuk memuliakannya. Dan pasti kita akan dimuliakan Allah. Ngerti ya? Ngerti. Jadi ini praktek, betul-betul praktek. Bagaimana kita ya membagi karunia Allah yang dititipkan kepada kita kepada orang lain, sehingga pada proses pembagian karunia itu orang lain melihat kemuliaan Allah pada diri kita, sehingga orang lain menjadi memuliakan Allah. Nah, kita telah menjadi lantaran untuk menarik orang lain yang tadinya tidak tergerak untuk memuliakan Allah menjadi memuliakan Allah. Setidak-tidaknya dia berucap Alhamdulillah. Yang penting ucapan Alhamdulillah saya sudah bagus. Apalagi ketika orang lain itu sampai bisa tertarik untuk melihat kemuliaan Allah yang lebih dalam lagi lewat kita. Oh, itu luar biasa. Ya, dan yang keempat, untuk memuliakan Allah, kita harus menjadi seperti orang-orang yang telah dimuliakan Allah. Menjadi seperti siapa? Menjadi seperti para nabi, menjadi seperti para siddiqin, menjadi seperti para syuhada, menjadi seperti para sholihin. 25 nabi yang kita kenal, hafal? Ya, alhamdulillah hafal juga enggak ya? Nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, ya. Saya tidak akan tanya nama-nama 25 nabi, karena itu tidak penting. Yang paling penting bagi kita itu adalah mengetahui karakteristik dari masing-masing nabi. Karena masing-masing itu unik. Masing-masing itu mampu menjadi dirinya sendiri, memerankan kemuliaan Allah, sehingga masing-masing menjadi sampai kepada Allah. Contoh, Nabi Sulaiman terkenal dengan kekayaannya, dan kekayaannya ternyata telah mengantarkan dia untuk menampakkan kemuliaan Allah, sehingga dia sampai kepada Allah. Nabi Isa terkenal dengan kemiskinannya, ternyata kemiskinan pun mampu dimiliki sedemikian rupa sehingga kemiskinan itu juga bisa mengantarkan seseorang kepada Allah. Berarti kemiskinan pun sebetulnya bisa menampakkan kemuliaan Allah. Nabi Ayub sakit, dengan sakitnya mampu mengantarkan dirinya kepada Allah. Berarti Nabi Ayub telah mampu mengubah sakit itu sebagai sebuah kemuliaan dan mengantarkan dia kepada Allah. Jadi sebetulnya segala sesuatu yang enak dan tidak enak menurut pikiran kita, dua-duanya berpotensi untuk memuliakan Allah. Dua-duanya berpotensi untuk mengantarkan kita kepada Allah. Jadi kalau ada orang, nanti saya mau ibadah kalau saya sudah sukses usaha. Gak akan sukses usahanya. Padahal ketidaksuksesan yang terjadi pada dirinya itu adalah proses pembentukan karakter. Kalau dia sadar bahwa sesungguhnya dia sedang dibentuk karakternya oleh Allah untuk menjadi karakter ahli surga. Ahli surga itu seperti apa? Penyabar, lapang, seperti sifat-sifat Allah. Berarti yang picik-picik ini harus dibangun kan? Sehingga dia berubah, ya, menjadi memiliki karakter seperti karakter Allah. Itu yang disebut dengan tahaluk bihalakillah. Nah, sebetulnya menjadi seperti orang-orang yang dimuliakan Allah artinya kita ingin agar kita memiliki karakter seperti karakternya Allah yang telah diwujudkan menjadi karakter orang-orang yang telah dimuliakan oleh Allah. Nabi Muhammad melawan kejahatan dengan apa? Kebaikan. Nabi Muhammad penuh cinta kasih? Cinta kasih pada siapa? Pada semuanya. Pilih kasih enggak? Tidak, gitu kan? Nah,
makin seperti itu, kita makin melihat kemuliaan seseorang. Betul nggak? Nah, kemuliaan dia itu sebetulnya adalah perwujudan dari kemuliaan Allah. Jadi, mulia dan tidak mulianya seseorang dengan yang lain itu terletak pada seberapa banyak dia mampu menampakkan kemuliaan Allah pada dirinya. Otomatis di sini jabatan penting? Tidak. Atribut penting? Tidak. Jadi sekarang yang paling penting itu adalah bagaimana seseorang itu sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya dia mampu menjadi gambaran tentang kemuliaan Allah pada dirinya. Ayo, masih pilih kasih, ngasih oleh-oleh hanya pada orang yang biasa ngasih oleh-oleh. Wah, itu cuma barter. Tidak ada kebaikan di situ. Ya kan? Ngerti? Nah, sekarang PR-nya bagi kita, bagaimana sekarang dalam sisa perjalanan kehidupan kita ini menjadi gambaran sebesar-besarnya, semaksimal mungkin tentang kemuliaannya yang ada pada diri kita. PR. Allah pelit nggak? Nggak. Nah, sekarang yang pelit berarti harus berubah, ya kan? Supaya jadi gambaran tentang maha pemberinya Allah. Allah kan maha pemberi. Kalau jalan dari Tangerang sampai mana itu, sampai BSD situ, Asmaul Husna tuh sekarang alhamdulillah di Jakarta sudah dipasang jadi pelang kan? Ada Asmaul Husna, mulai dari sebelah sana itu Rempoa lah, mungkin sampai situ, itu di sepanjang jalan itu sudah ada Asmaul Husna, ya. Alhamdulillah sudah ditulis Asmaul Husna di jalan, ya kan? Sudah ditulis. Nah, bagaimana sekarang Asmaul Husna itu menjadi penampakan kemuliaan Allah yang ada pada diri kita. Itu yang ke berapa? Yang keempat. Nah, yang kelima, supaya kita dimuliakan Allah, kita harus rajin mewartakan tentang kemuliaan Allah pada orang lain. Ngerti? Mewartakan tahu? Memberitakan, mengabarkan tentang kemuliaan Allah pada diri orang lain. Kemuliaan asmanya, kemuliaan sifatnya, kemuliaan karya-karyanya. Jadi kalau saya jadi dosen fisika, itu sedang mewartakan kemuliaannya lewat karyanya. Bisa juga mewartakan kemuliaan Allah lewat sifat-sifatnya. Mewartakan kemuliaan Allah lewat asma-asmanya. Nah, tugas kita adalah mewartakan kemuliaan Allah. Jadi, kalau orang-orang yang sudah dimuliakan Allah, yang terucap dari mulutnya, tidak ada lain kecuali ucapan-ucapan tentang memuliakan Allah. Pasti deh. Obrolannya tidak akan keluar dari situ. Tidak mungkin ngobrol ngalor ngidul yang lain-lain. Karena ketertarikan dia, itu pasti hanya pada hal yang itu. Dia fokuskan kehidupannya untuk menjadi gambaran tentang kemuliaan Allah. Salah satunya dia memilih untuk mewartakan kemuliaan Allah kepada semesta. Ya kan? Begitu lihat daun kering yang jatuh, dia wartakan kemuliaan Allah di situ. Cobalah lihat daun kering yang jatuh. Dia begitu mulia, telah memberi kesempatan pada daun yang lain untuk tumbuh. Betul? Bukan sekedar memberi kesempatan, dia jatuh mengorbankan dirinya untuk menjadi kompos, dan dia jatuh di akar pohon itu, dan kemudian dia merelakan dirinya untuk menjadi pupuk bagi pohon itu, dan memberi kesempatan daun yang baru tumbuh tadi itu untuk tumbuh lebih besar lagi. Mulia nggak daun yang kering? Mulia mana dengan kita? Daun telah menjadi daun. Ketika daun menjadi daun, menampakkan kemuliaan Allah. Ketika daun menjadi daun, dia menampakkan kemuliaan Allah. Walaupun cuma satu helai daun yang kering, tapi kita mampu mewartakan sehingga orang lain tercerahkan dengan warta kita. Subhanallah, luar biasa Allah. Berarti daun yang kering bukanlah suatu kebetulan. Dia memang tercerabut dari situ karena sudah masanya. Dia harus berganti dan berikan kesempatan kepada daun muda untuk tumbuh. Manusia seperti itu? Tidak. Jika perlu, ya, gunakan seluruh potensi untuk mempertahankan status quo. Betul?
Iya, agar saya tetap ada di sini. Subhanallah, muliaan daun daripada manusia. Betul nggak? Begitu dia jatuh dengan ikhlas, dia jatuh, kemudian dia membiarkan dirinya untuk menyatu dengan semesta. Dan ternyata dia menjadi kompos, diserap oleh akar, dikasih kepada daun yang baru, sehingga daun baru berterima kasih kepada dia. Terjadi sebuah proses siklus yang luar biasa. Betul nggak? Mungkin kita baru sadar bahwa daun yang jatuh itu karena kemuliaan Allah. Baru sadar malam ini kan? Alhamdulillah. Betul, harus sadar. Itulah namanya mencari wajah Allah di segala peristiwa. Di daun yang kering ada wajah Allah sekarang? Ada. Hidup daun yang kering? Hidup. Bersuara kepada kita? Bersuara. Berbicara kepada kita? Berbicara. Lihat akar saja bersuara. Akar, subhanallah. Dia ngasih makan pada pohon, ngasih makan pada dahan, ngasih makan pada ranting, pada daun, pada buah. Tapi akar tetap saja akar. Dia tetap saja di bawah, tidak pernah pameran. Betul? Iya. Kita baru bikin masjid satu aja udah minta diiklankan di semua televisi. Ya? Akarnya di atas, terbalik. Baik, saya simpulkan 5 hal kalau kita ingin dimuliakan Allah. 1, sembah Allah dengan seutuhnya. Yang kedua, kasihi orang-orang yang sama-sama percaya kepada Allah. Yang ketiga, berikanlah karunia Allah yang diberikan padamu pada sesama. Yang keempat, harus menjadi seperti orang-orang yang telah dimuliakan Allah. Dan yang kelima, setiap saat wartakan kemuliaan Allah pada siapapun. Maka kita akan menjadi penampakan dari kemuliaan Allah. Di situ kita akan menjadi lantaran orang lain melihat kemuliaan Allah. Kalau semua kita menyadari ini semua, kemuliaan Allah akan nampak. Kalau kemuliaan Allah akan nampak, setiap orang akan ingat sama Allah. Subhanallah. Ini harusnya menjadi gerakan nasional. Jadi mari memulai untuk menampakkan kemuliaannya pada diri kita. Insya Allah sekecil apapun sumbangan kita dalam kehidupan kita, ya sekecil apapun pasti Allah akan menghargai ya upaya kita. Karena sekarang ini kan kita sedang berada dalam situasi keputusasaan tentang bangsa yang carut marut. Kalau kita memikirkan carut marut bangsa yang besar seperti ini, kemudian kita pun kemudian larut dalam carut marut, lalu kita jadi apa? Ya kan kita menjadi orang-orang yang kehilangan kesadaran juga kan? Makanya kita memulai dari Quran surat Ar-Rahman saja. Dari surat Ar-Rahman. Luar biasa. Baik, kita teruskan Ar-Rahmannya sampai mana? 34. Subhanallah. Ayat 35. Ini ayat 35 ini agak berat. Ini betul-betul bahasa simbolik yang luar biasa. Harus hati-hati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah meridhoi dan mengizinkan kita untuk menjelaskan apa yang tersirat di dalamnya. Kepada kamu yursalu alaikuma yama. Karena bagi kita jin dan manusia bukan sesuatu yang terpisah, tapi seperti lahir dan batin, seperti jiwa dan raga. Berarti kamu di sini bukan siapa-siapa, tapi orang-orang yang sedang memadukan jiwa dan raganya untuk menemui Allah. Paham? Ingat itu. Saya masih ingat saya nulis di situ bahwa jin dan ins itu sama dengan insana. Nah, kemudian di sini kepada kamu Allah katakan apa? Diberikan nyala api. Kalau bahasanya Depak, dilepaskan nyala api. Jangan setiap kata nar itu kemudian menjadi neraka. Semuanya buka Quran surat Toha dulu. Surat yang ke-20. Saya mohon semuanya membaca surat Toha dengan kesadaran. Barangkali selama ini kita bacanya juga gak karu-karuan. Sudah ketemu? Ya, ayat 9. Kita akan baca sampai ayat yang ke-16. Baik, saya akan bacakan pelan-pelan.
Wahal ataka haditsu Musa, apakah telah sampai kepadamu kisah Musa? Mu di sini pertama kali Nabi Muhammad. Jadi Allah mewartakan pada Nabi Muhammad, Muhammad, telah sampaikah kepadamu kisah Musa? Nah, mu sekarang tentu saja diteruskan oleh orang-orang yang ingin menjadi seperti Muhammad. Betul nggak? Kan kita ini sekarang sedang ingin menjadi seperti Muhammad supaya kita bisa menampakkan kemuliaan Allah. Telah datangkah kepadamu kisah Musa? Kisah tentang apa? Baik, kita teruskan. Idh arokan naron, ketika ia melihat api, ya. Fakola li ahlihi, lalu berkatalah ia kepada ahlinya, kepada orang-orang yang terdekat dengannya, kepada keluarganya. Apa yang dikatakan Musa? Tinggallah kamu di sini, sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit daripadanya kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu. Ini api apaan ini? Kok bisa dapat petunjuk di tempat api itu? Jelas kalimatnya di sini, ya. Au ajidu alan nar huda, ya kan? Jadi mudah-mudahan aku mendapatkan petunjuk di tempat api itu. Nah, kemudian maka ketika ia datang ke tempat api itu, ia dipanggil. Ya Musa, hai Musa. Ketika dia sampai di tempat api itu dipanggil. Jadi yang manggil siapa? Api. Ya Musa. Apa katanya? Ini ana rabbuka. Sesungguhnya aku inilah Tuhanmu. Kata siapa? Kata api. Jadi inilah betapa terbatasnya kata-kata. Betapa terbatasnya huruf-huruf, simbol-simbol. Suatu saat kita memahami Quran udah gak pakai kata-kata lagi. Masuk pada alam yang ketujuh, di mana di situ kita sudah tidak pakai kata-kata, tidak pakai huruf, tidak apa-apa. Disitulah masuk pada alam suwung, alam murni. Di alam situ tidak ada nama, tidak ada kata-kata, tidak ada penjelasan. Kenapa kita sekarang pakai penjelasan? Ya, kalau tidak pakai penjelasan, cuma dibiarkan saja semuanya hadir di sini dan saya diam, ya, dijelaskan aja gak ngerti, apalagi diam, ya kan? Jadi siapa yang bilang ini ana rabbuka? Sesungguhnya ana Tuhan. Jadi ini bukan sembarang api, betul nggak? Bukan sembarang api. Kemudian, ya, maka tinggalkanlah kedua terompahmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci tua, al-muqaddasit tua. Jadi api itu ada di mana? Di tempat yang suci, betul? Kalau api ada di tempat yang suci, berarti api suci. Kalau dia api suci, berarti dia api yang maha suci. Setelah itu apa? Allah katakan, dan aku telah memilih kamu. Siapa yang mengundang ke api itu? Allah. Maka dengarkanlah apa yang akan kau wahyukan kepadamu. Apa yang diwahyukan? Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa qimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Betul? Lah yang diingat oleh Musa apa? Yang dilihat. Betul nggak? Yang dilihat Musa apa? Lah tadi kata-katanya id ara'a naron. Betul nggak? Yang diingat Musa lah yang dilihat. Yang dilihat Musa apa? Api. Kalau ada orang yang nanya, api itu Allah? Ya Allah,
Itu pertanyaan konyol. Di sini Allah bilang, ya, sembahlah aku, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi kalau Musa sudah bisa mengingat kepada yang Allah tunjukkan pada dirinya, itu sudah menyembah Allah. Ngerti? Jadi kalau kita sampai hari ini masih memperbincangkan yang saya lihat Allah atau bukan, itu namanya, ya, namanya belum ikhlas menerima ma'rifatullah. Gak usah dipikirkan. Sudah saja apa yang diajarkan oleh guru. Kan Allah juga cuma bilang di Quran, wazkuru kama hadakum. Ingatlah Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu. Titik. Mu di situ lain-lain. Mu di sini ada berapa mu? Ingatlah Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu. Sudah. Kepadamu, nggak usah kita bikin penyamar. Tidak perlu kita bikin konklusi seperti apa. Justru konklusi, ya, yang kita bangun itu menjadi gambaran tentang Allah. Pasti bukan Allah. Makanya dilarang kita memasang gambar di rumah kita. Gambaran tentang apa? Gambaran-gambaran tentang Allah. Karena dia tidak bisa digambarkan, tapi dia bertajalli di dalam gunung kita. Jadi apa yang Allah tunjukkan kepada kita, itulah sudah. Itu yang diingat dalam sholat. Apakah sama menyembah cahaya atau menyembah Allah? Menyembah Allah. Tapi yang kita ingat apa yang Allah tunjukkan kepada kita. Itulah yang dialami para nabi, para rasul. Makanya pentingnya ngaji itu seperti itu. Sehingga logikanya Al-Quran itu nyampe kepada kita. Kan sangat logik sekali. Apa yang diingat Musa? Yang dilihat, betul nggak? Tapi ketika Musa sudah mampu mengingat yang dilihat, fa'budni, berarti kamu telah menyembahku. Berarti ku di situ ya sudah, cukup dulu. Bahwa kita ada di empernya ku atau di dalam aku, ya walau alam terserah Allah deh. Itu kan wilayah kita, wilayah rasa kita. Betul nggak? Nah, itu adalah upaya kita untuk meningkatkan mutu kita, kualitas kita. Betul nggak? Rasa kita, itu upaya kita. Tapi bahwa kita sudah menyembahnya, ya sudah, titik saja sampai di situ. Walaupun barangkali baru titik permulaan, baru bagian luarnya, nggak apa-apa. Allah tidak pernah memperbincangkan itu. Yang penting wazkuruhu kama hadakum. Ingat Allah sebagaimana yang tunjukkannya kepada. Baik, sekarang sampai di sini ngerti? Nah, jadi api di sini bukan api sembarangan. Kalau kita mau jujur, perintah sholat pertama kali dikasih pada siapa? Pada siapa? Nabi Musa. Jelas kan kata Quran? Betul nggak? Pada Nabi Musa. Oke. Jadi ada bahasa leksikal, ada bahasa gramatikal. Nah, sedikit pakai bahasa sedikit. Leksikal itu bahasa kamus. Jadi kalau kita belajar bahasa Inggris, belajar bahasa asing, pakai bahasa kamus, bahasa itu menjadi sendiri-sendiri, nggak jelas. Nah, ada namanya bahasa gramatikal. Itu namanya bahasa hubungan kalimat. Itu namanya bahasa konteks. Nah, kalau kita melihat bahasa dari sisi konteks, itu sudah tidak melihat perkata lagi. Yang penting, ide dan gagasan itu oleh konteks sudah tersampaikan. Bahasa Quran begitu. Jadi bahasa sudah dilupakan. Itu namanya makna gramatikal. Kadang-kadang Quran pun suatu saat tidak pakai makna leksikal. Maknanya makna gramatikal, dilihat dari sisi konteks. Nah, kalau dilihat dari sisi konteks, Toha, ya udah, seperti itu. Konteks. Nah, Ar-Rahman juga harus dilihat dari sisi konteks. Baik, kita teruskan. Kepada kamu, nah, kamu di sini siapa tadi? Jin dan manusia. Berarti insana kan? Orang yang telah memadukan jiwa dan raga untuk menemui Allah. Akan diberikan nyala api. Ya. Kemudian dan cairan tembaga. Jadi Quran surat Ar-Rahman ayat 35 ini bukan cerita tentang PTDI, bukan cerita tentang industri otomotif, bukan. Ini cerita tentang cairan tembaga yang kita saksikan di sana. Jadi gini, disebut api bukan, ya? Disebut cairan tembaga yang itu bukan. Ini adalah keterbatasan kata-kata untuk menjelaskan apa yang kita saksikan sebetulnya. Jadi yang disaksikan ya itu. Maksud saya begitu ya. Jadi ini keterbatasan kata-kata. Tapi ngerti maksud saya kan? Yang penting ngerti deh. Nah, makanya ayat 35 ini tolong perhatikan.
Ayat 35 ini kemudian oleh Allah ditegaskan di ayat 37. Coba lihat. Ya. Fa'idha sakotis sama ufakanat wardatan kadihan. Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilapan minyak. Subhanallah. Jadi surat Ar-Rahman itu puncaknya itu ada di ayat 37. Kok nomornya lagi 37 lagi ya? Luar biasa. Iya. 37 itu 10. La ilaha illallah. 37 itu apa? Untuk mencapai yang 3 gunakan yang 7. Yang 3 itu Nur Insani, Nur Muhammad, Nurullah. Gunakan yang 7. Maka ketika kita menggunakan yang 7, terbelahlah langit kita. Di Quran surat Al-Insyiqaq sudah saya bahas, ketika langit terbelah, ketika bumi diratakan, ketika dilemparkan apa yang di dalam bumi hingga menjadi kosong, saat itulah engkau sedang dipanggil, ya ayuhal insana, innaka kadihun ila rabbika kadhan. Betul? Insana? Nah, saat itu kita sedang memajukan jin dan manusia yang ada pada diri kita. Inilah puncaknya Quran surat Ar-Rahman, yaitu mawar merah. Ya, jadi yang pernah ikut umroh dengan saya barangkali pernah menyaksikan mawar merah di Jabal Uhud. Ya alhamdulillah. Ya, inilah gambaran dari Allah. Jadi mawar merah itu adalah ya sesuatu yang Allah pertunjukkan kepada kita dan itu sangat luar biasa. Saya mau cerita sedikit fisikanya, ya, karena sekarang ini mawar merah ini sudah dijadikan pelatihan. Tapi itu yang ditunjukkan itu supernova. Itu adalah fisika, ya, fisika. Jadi saya bukan mendiskreditkan pelatihan, tetapi saya cuma ingin mengingatkan kalau melihat itu di pelatihan itu fisika, itu materi, ya, itu materi. Jadi gini, ceritanya gini. Jadi di Amerika itu ada seorang ibu kemudian nikah dengan bapak, nikah ini, kemudian melahirkan seorang anak. Ketika lahir, ini diberi nama Hubble. Nah ini yang luar biasa, ketika anak ini lahir kok diberi namanya Hubble. Padahal Hubble itu bahasa Arab. Hubble itu dari hablun. Hablun itu tali. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Hendaklah kamu berpegang kepada tali Allah itu jami'a, seutuhnya. Apa tali Allah? Nah kalau kata Rabi'ah al-Adawiyah, tali Allah itu adalah ma'rifatullah. Sesuatu yang bisa menghubungkan kita dengan Allah. Yaitu tadi yasiluna ma'amarallah. Nah, ini Hubble lahir. Ini Hubble nih waktu lahir umurnya 0 tahun kan? Pasti kan? Nah, terus dia tumbuh 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 6 tahun masuk SD. Kemudian terus Hubble itu sekolah gitu sampai S3. Dia baru membuat teleskop. Namanya teleskop Hubble. Nah, ini teleskop ini kemudian diluncurkan oleh NASA. Diluncurkan. Kalau ini bumi. Ini kan diluncurkan, pas di sini diluncurkan. Inilah kira-kira teleskop Hubble. Ini teleskop ini misinya adalah untuk merekam semua ya peristiwa-peristiwa yang terjadi di angkasa. Jadi sekarang itu sudah ada pesawat komersil yang bisa mengangkut ke angkasa. Bayarnya 1,8 miliar kan. Nah, silakan mau daftar, kalau Jakarta banjir kita ke sana aja lah. 1,8, makanya nabung. Kita tinggal di sana aja, 1,8 miliar. Subhanallah. Nah, ini teleskop ini sudah siap di sini. Yang luar biasa adalah kan sebetulnya yang namanya supernova itu kejadiannya itu terjadi bukan saat Hubble lahir. Itu terjadi jutaan tahun yang lalu. Jadi semesta ini awalnya itu berupa padatan dengan kepadatan yang luar biasa. Kemudian ini meledak yang disebut dengan teori Big Bang. Jadi sebuah ledakan yang besar. Nah, ketika ini meledak, ini kan jelas massa. Ketika massa ini meledak, dia akan menjadi energi.
di mana energinya sama dengan massa dikalikan kecepatan dikuadratkan. Nah, ketika dia menjadi energi, nah energinya berupa apa? Berupa gelombang elektromagnetik atau berupa foton. Nah, foton itu punya energi. Sebetulnya ya, ketika ini meledak itu dung gitu, dentuman besar itu. Nah, di sini terjadilah yang disebut dengan supernova. Tapi karena cahaya itu kan merambat perlu waktu. Cahaya yang ini merambat, foton ini merambat dengan kecepatan 300 juta meter per detik. 300 juta meter per detik kecepatannya foton ini. Ini merambat. Jadi sebenarnya citra gambar ini merambat sudah melewati jutaan tahun. Dan baru nyampe pas pada saat Hubble menyimpan teleskop di sini. Yang luar biasa, kenapa ini bisa terekam oleh teleskop Hubble kemudian? Padahal kejadiannya sangat berbeda. Paham maksud saya? Saya cuma ingin menunjukkan dengan gambar ini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan apa yang citra yang telah terlewat jutaan tahun yang lalu tergambar sekarang, ditangkap oleh teleskop Hubble dan diumumkan oleh NASA, kemudian dijadikan bahan pelatihan ISQ. Itu sebetulnya Allah menginginkan kepada kita, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Aku bentangkan kebesaranku di segala ufuk, dan yang paling penting, aku bentangkan kebesaranku pada dirimu sendiri. Jadi sebetulnya inilah yang disebut dengan inna fi khalqis samawati wal ardh. Dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam, di situ ada tanda-tanda Allah. Bukan tanda-tanda kebesaran Allah, tapi ada tanda-tanda Allah. Tanda-tanda Allah, ya Allah itu sendiri. Bagi orang yang pernah menyaksikan supernova pada dirinya, pasti akan tersujud. Subhanallah. Itulah sempurna. Fisikanya tahu, metafisikanya tahu bahwa fisika itu adalah Allah sedang menggambarkan dirinya dengan semesta ini. Lalu itulah kita telah sampai kepada dia. Jadi Nabi Muhammad tidak cerita hasil teleskop Hubble. 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad sudah cerita tentang mawar merah. Jauh sebelum ada teleskop Hubble. Berarti mawar merah yang dilihat Nabi Muhammad itu adalah yang kita saksikan di dalam diri kita. Sekalipun kita tidak pernah belajar fisika, tidak tahu gambar dari NASA, kalau pernah menyaksikan mawar merah, saya ucapkan selamat. Berarti kita pandangan kolbunya sudah terbuka. Paham? Ya. Nah, itulah. Jadi kalau kita mau jujur, surat Ar-Rahman ini kan dari awal kita lihat perjalanan kita. Ini kan cerita tentang mi'raj kita. Cerita tentang pengalaman kita menembus sempadan langit dan bumi. Dan akhirnya sampai di mawar merah. Pada ayat ke-39 Allah mengatakan, lihat, fayauma idin la yus'alu an dzambihi insun walajan. Pada waktu itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Ngerti? Ah, inilah sebetulnya ya paradigma dunia akhirat yang selama ini berkembang di pikirannya orang Islam itu sangat berbeda dengan yang ada di dalam Al-Quran. Jadi jelas Allah mengatakan di Quran, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, tapi Allah akan mengampuni dosa apapun asal jangan dosa syirik. Makanya kita pergi haji, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Aku datang kepadamu memenuhi panggilanmu untuk membebaskan syirik yang ada padaku. Logikanya, kalau orang pergi haji 250.000 ke sana sambil teriak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Kan bahasa sederhananya, ya Allah saya syirik, ya Allah saya syirik, gitu kan. Tolong dibebaskan. Betul nggak? Layak pergi ke haji itu untuk membebaskan syirik. Betul nggak? Coba. Itu makanya cuma nyanyi aja, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika. Nyanyi doang nggak ngerti. Padahal ya Allah saya syirik, ya Allah tolong bebaskan ya Allah, gitu artinya. Ya kan, aku datang kepadamu memenuhi panggilanmu untuk membebaskan syirik yang ada padaku. Syirik itu menduakan Tuhan gara-gara tidak tahu Tuhan. Supaya bebas dari dosa syirik, berkunjung ke rumah Tuhan. Berkunjung ke rumah Tuhan, bertemu dengan Allah. Begitu tahu Allah, bebas dari syirik. Makanya orang yang sudah ketemu dengan Allah tidak lagi dihitung dosanya. Kan Allah sudah bilang,
Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dambik wa ma ta'akhkhar. Jadi ibaratnya, kalau tetes air yang kotor nih, sadar dengan kekotorannya, dia berjalan menuju sungai, nyampe di laut. Begitu nyampe di laut, sudah tidak diasingkan lagi sebagai air kotor. Begitu sampai di laut, dia tersucikan dengan sucinya air laut. Itulah diri-diri kita. Kita ini semuanya kotor. Tugas kita cuma datang kepadaku. Datanglah kepadaku. Nah, datang kepadaku. Berkunjunglah kepadaku. Berhajilah. Itu. Jadi tugas kita tuh datang saja. Datang kepadanya. Begitu datang kepadanya, menyatu dengannya. Semua kotoran kita akan tersucikan dengan kemahasuciannya. Tidak lagi ditanya tentang dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.